mau jual susah nggak? Waduh, setengah mati apalagi zaman sekarang ya. Pengen jualnya pengen nangis deh. Apalagi salah lokasi nih. Waktu jual sih, waktu kita beli kata si developernya ini bagus bener enggak? Wah keren, pinggir jalan besar apa? Ternyata akhirnya nggak berkembang. Ruko itu cuma jadi sarang apa? Itu ekspedisi. Banyak kan truk aja di sana yang parkir. Sering begitu kan? Ya, jadi itu ada satu masalah dengan ruko. Jadi jual susah, lagi butuh duit susah. Artinya liquid, nggak liquid sama sekali, nggak liquid ya. Ini kita punya produk nih. Saya ngomong gini, Pak, misalnya nih saya jual ruko nih sama Bapak 1,8 M ya Pak. Bapak kan suka investasi. Biasa Bapak harga segini gimana? Ya nggak mahal sih. Bayar Pak cicil sama saya 10 tahun. Berarti 180 juta. Kalau orang yang biasa invest itu kecil ya. Dan ini nanti bisa diterapkan ke anak-anak nih. Anak-anak beli mau murah cuma 10 juta setahun gitu kan ya. Pak, Bapak bayarin sama saya 10 tahun. Gak usah hitung bunga deh Pak, nggak repot. Nanti kalau jadi juga nggak repot balik nama segala, nggak ada biaya pokoknya. Ya. Bayar aja cicil 10 tahun. Oke. Kalau misalnya saya bilang sama dia, orang kalau namanya cicil kalau belum selesai belum dapat duitnya dong. Cicil 10 tahun cicil. Begitu udah selesai di tahun ke-10, tahun ke-13 duit itu sudah ada. Artinya di dalam rekening kita di Generali 1,8 M itu sudah ada. Jadi kalau mendadakan ibu bilang, oh saya mau jual ruko saya seminggu, saya kasih. Daripada lu beli ruko beneran mau jual susah kan? Ini 1,8 M seminggu, Bapak langsung terima, ya kan? Oke dong. Terus kalau misalnya tiba-tiba nih kira-kira 5 tahun kemudian Tuhan sayang banget sama Bapak dipanggil. Anak Bapak dapat berapa? 10 miliar. 10 kan ya? Kalau 5 tahun Enggak. Enggak, Kan 10. mesti selesai dulu dong. 10. 10 M. Saya kasih ruko itu saya hargai 10 miliar. Bagus nggak saya tanya? Bagus banget kan? Rukonya 1,8 M, kita cicil 10 tahun, 1 tahun 180 juta, nggak ribet, nggak apa, nggak pakai bunga, pokoknya segitu aja. Selesai kita cicil, artinya uang itu sudah di tangan. Di tahun ke-13 sudah ada, dijamin pasti. Ya. Kemudian kalau tiba-tiba ada apa-apa, kepengen jual itu ruko, 1 minggu kelar, liquid langsung keluar. Tiba-tiba kalau kita ada apa-apa dipanggil Tuhan, katakan di tahun ke-15 gitu ya. 10 M Pak, rukonya saya hargai. Berapa lama keluar? Ya mungkin sebulan lah, meninggal kan lebih lama. Keluar Pak, nggak pakai lama. Waktu dulu anak saya mau pergi operasi, rumahnya mau saya jual nih buat modal, harganya 800 juta. Gak ada yang mau beli. Semua nawarnya 500, saya nggak tega jual. Itu nggak jual juga sih, sekarang 1,5 M lah. Itu rumah lokasinya kurang begitu bagus. Jadi susah, jual aset bisa kita butuh tuh susah. Kalau ini tuh sangat-sangat enak gitu loh, sangat liquid ya. Terus dia bilang, kalau saya nggak meninggal, Bapak punya ruko, setiap tahun nilainya naik, dijamin, nggak pakai pajak, nggak pakai apa, lebih kurang 5%. Jadi ada kenaikan, ada nilai gitu loh. Oke kan? Kita lihat ya. Saya jadi nggak usah coret. Nih kita lihat. Pak, kalau saya jual ruko, harga 1,8 M. Harga oke nggak? Oke. Nah kita udah cerita tadi ya. Bapak bayar 10 tahun aja. 1 tahun Bapak bayar 181 juta. Selesai Bapak bayar, nilai uangnya sudah ada di rekening Bapak. Di tabungannya sudah ada. Harga ruko itu 1,8 M sudah dapat. Ya. Kalau tiba-tiba Bapak pengen cairkan seminggu 1,8 keluar. Kalau ada orang yang lebih cerewet, Pak untung dong. Bapak kalau cicil di bank emangnya bisa ngambil langsung harganya kan enggak juga, sama mesti kelar bayar dulu dong, ya kan? Nih setiap tahun, tolong naikin dikit, rasa gaya. Nah ini saya hitungnya nih, lihat, ini 1 tahun 5%, 4,9, 4, berapa? Nggak pernah di bawah 4,7. Deposito bank berapa sekarang? Naik dikit ya, sekarang naik dikit. Dulu malah cuma 2%. Tabungan ya, kita kalau ngomong tabungan cuma 2%, 3%. Ini mungkin sesuai deposito lah, ya kan? Tapi kan pasti nggak pakai pajak, nggak pakai apa. Dan kayaknya nggak terdeteksi deh. Kalau di bank kan kedeteksi ya. Ini nih, Pak kalau banyak yang uangnya nggak tahu dari mana, masuk sini aja Pak. Ya, nih. Uangnya akhirnya menjadi 4 miliar lebih, ya kan? Umur 75 akan keluar dana seger, fresh money langsung 2,5 miliar. Ambil dari mana?
50% dari UP pertama. Jadi produk ini dia startnya dengan 5M, maksudnya bukan 5M, dihitung dari dia punya premi, dapatnya itu 5 miliar. Nah, 5 miliar ya. Kalau sampai meninggalnya karena kecelakaan tambah 1M maksimal. Oke, kalau misalnya jiwanya 500 juta dapat 500. Tapi kalau udah lebih dari 1 miliar dapatnya cuma 1 miliar. Ini dia akan naik setiap 5 tahun. 5 tahun jadi 7,5M, 5 tahun jadi 10M. Setelah itu sama semua. Jadi waktu umur 75 dia dapat setengah dari ini, dari awal dia 2,5M. Itu bisa dipakai buat apa? Buat pensiun, buat hari tua, ya. Tuh dapat pensiun 2,5 miliar. Itu keluar, jadi nggak pakai tunggu meninggal. Nah ini juga kelebihan. Biasanya Bu kalau dapetin dana itu kan harus meninggal dulu, baru ahli waris yang dapat. Kan banyak orang nggak mau ngapain saya susah-susah kumpulin duit yang dapat anak saya. Suami saya kawin lagi, enggak, ini ibu dapet, di 2,5 itu ibu dapet buat hari tua, ya kan, buat hari tua. Habis itu kalau sampai meninggal dia dipotong lah, ini percepatan bayar. Jadi ini tinggal 7,5, ya, 7,5 itu seterusnya. Daripada beli ruko pusingin kepala, belum apa maintenance ya, tiap bulan mesti bayar ini, bayar itu, IPR, ya enggak? Sekarang orang sampai mohon-mohon, Bu, rukonya pakai aja tapi bayar IPR. Banyak nggak yang begitu? Iya. Apartemen juga sama, pakai dipakai, mendingan di sini. Cuma satu ya generalnya jangan kabur. Nggak mungkin toh lulusan 200 tahun beneran kabur ya nggak? Enggak ya nggak mungkin ya. Jadi ini lebih aman. Saya sampai tiap hari ngomong sampai pulang-pulang saya bilang saya beli ruko ini. Sakit bener ya. Jadi jangan lihat angkanya gede ya Bu, itu tergantung pasar kita. Kalau Bapak boleh pakai ini Pak.